Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Khairiyah, NIM 1022011019 dari kelas 3A Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dot matrix pada mata kuliah Sistem Digital yang diampu oleh Bapak Tri Hendrawan Budianto, ST. Pada dasarnya, dot matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk menghidupkan LED ke X, Y dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris X dan kolom Y. Kemudian, untuk mempermudah kontrol dan menghemat pin, maka diperlukan proses scanning, biasanya kolom. Sedangkan pada baris diberikan bit sesuai huruf atau karakter yang akan ditampilkan yang bersesuaian dengan posisi scanning. Scanning untuk kolom dimaksud memberikan 1 Hz untuk common katoda atau 0 untuk common anoda. Untuk kolom lainnya diberi nilai negasi dari kolomnya diberi nilai 1 tadi, begitu selanjutnya untuk kolom berikutnya, sampai kolom terakhir dari rangkaian LED matrix, dan berulang dari depan lagi. Proses ini dilakukan sangat cepat, sehingga mata kita melihatnya tetap sebagai suatu karakter yang diam. Misalnya ingin menampilkan huruf A, secara umum digambarkan sebagai berikut. Logikanya seperti ini. Saat kolom pertama scan kolom 1 sama dengan 1 Hz 2 4 P, maka bit yang diberikan pada baris berupa 111 0 0 0 0, sehingga jika ketemu 1 PS1 nggak ada harus mengalir, jadi LED mati. Jika 1 ketemu 0 maka harus mengalir, LED menyala. Begitu juga dengan kolom kedua. Ketika kolom kedua diberi tegangan, maka pada baris bit yang diberikan adalah 110101 dan seterusnya. Ketika kolomnya mencapai ujung, maka akan diulang ke kolom 1 lagi. Untuk melakukan scanning biasanya dilakukan dengan memanfaatkan shift register atau paling sederhana dengan menggunakan IC 4017 yang di-cascade menjadi LED berjalan yang panjang. Ini contoh simulasi dot matrix. MX LED adalah simulasi matrix LED yang biasa digunakan bersama simulator microcontroller pada microX. Dengan MX LED ini, perancangan sistem matrix LED yang bisa disebut sebagai running text, atau banyak juga yang menyebutnya moving stick, menjadi lebih mudah dilaksanakan. MX LED pada versi ini menyediakan ukuran hingga 200 kolom dikali 80 baris. Dengan ukuran ini, kita bisa melakukan simulasi untuk matriks LED yang mencukupi untuk kebutuhan yang lebih nyata. Memperbesar ukuran matriks pada versi ini dilakukan dengan mengurangi ukuran LED menjadi hanya sebesar 10 dikali 10 piksel. Namun demikian, jika kita menggunakan monitor dengan ukuran 1360 dikali 768, maka ukuran yang bisa ditampilkan hanya sekitar 135 kolom dikali 64 baris. Inilah gambaran dot matrix lebih dari 1. Menyusun LED sebagai matrix. MX LED merupakan simulator rangkaian matrix LED. Dengan simulator ini, kita bisa mencoba program pengendali matriks LED walaupun tanpa hardware. MX LED membuat matriks LED dengan cara menyusun LED pada jalur-jalur vertikal dan jalur-jalur horizontal. Kita harus menyediakan jalur horizontal sebanyak jumlah baris. Kita buat depan baris. Kemudian kita juga membuat jalur vertikal sebanyak jumlah kolom. Susunan jalur-jalur vertikal dan horizontal tersebut adalah seperti gambar berikut.
Jalur-jalur vertikal dan horizontal tersebut tidak saling terhubung. Kemudian pada setiap titik pertemuan antar jalur vertikal dan horizontal tersebut, pasanglah sebuah LED dengan cara menghubungkan anoda ke jalur horizontal dan katoda ke jalur vertikal. Pemasangan LED tersebut adalah seperti gambar berikut. Dengan memasang LED seperti di atas, LED yang menyalakan adalah LED yang anodanya terhubung pada jalur horizontal yang tinggi dan katodanya terhubung pada jalur vertikal yang rendah. Hanya ada satu jalur vertikal yang rendah pada satu waktu, sedangkan jalur-jalur lainnya harus tetap tinggi. Jalur vertikal yang rendah ini kita disebut sebagai kolom aktif. Berbeda dengan jalur vertikal, jalur horizontal yang terdiri dari 8 baris ini boleh bernilai tinggi atau rendah tanpa harus memperhatikan jalur-jalur horizontal lainnya. Pengendali horizontal. Untuk memberi tegangan pada jalur horizontal ini, kita tidak bisa secara langsung menyambungkannya ke pos. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan arus yang cukup besar. Oleh karena itu, jalur-jalur horizontal kita beri catu daya menggunakan transistor PNP seperti gambar berikut. Catu daya untuk jalur horizontal. Setiap jalur horizontal diberi transistor seperti gambar di atas. Dengan cara sebagai ini, untuk membuat gambar jalur horizontal bisa memberi arus pada LED, maka basis harus diberi kondisi rendah. Sedangkan jika basis diberi kondisi tinggi, maka jalur justru tidak bisa memberikan arus untuk LED. Pengendali vertikal. Seperti jalur horizontal, jalur vertikal juga tidak bisa dikendalikan secara langsung menggunakan port. Hal ini disebabkan oleh jumlah arus yang harus dibenamkan ke ground yang cukup besar. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan transistor NPN untuk membenamkan arus dari jalurnya vertikal ini. Cara memasangnya adalah seperti gambar berikut. Setiap jalur vertikal dikendalikan menggunakan transistor seperti gambar di atas. Jika basis diberi kondisi tinggi, maka jalur akan menjadi jalur kolom aktif. Sebaliknya, jika basis diberi kondisi rendah, maka jalur menjadi kolom tidak aktif. Seperti telah disebutkan di atas, hanya ada satu kolom saja yang boleh aktif, sedangkan kolom lainnya harus tidak aktif. Ada banyak IC yang keluarnya bekerjanya seperti itu. Salah satu yang paling mudah adalah 4017. Pengendalian kolom menggunakan IC 4017. Sayangnya sekali bahwa IC ini hanya memiliki 10 keluaran saja. Dengan demikian, kita hanya bisa membuat pengendalian untuk 10 kolom saja. Caranya adalah dengan membuat blok kolom dikelompokkan menjadi blok-blok kolom. Setiap blok kolom terdiri dari 10 kolom. Kolom-kolom pada setiap blok kolom diberi nomor hingga 9. Dari kolom 0 adalah kolom 0 dari blok 0. Kolom 10 adalah kolom 0 dari blok 1. Kolom 21 adalah kolom 1 dari blok 2, dan seterusnya. Setiap basis dari kolom dengan nomor sama digabungkan menjadi satu dan dikendalikan oleh sebuah keluaran dari 4017. Sebagai contoh, basis dari kolom 0 dihubungkan dengan basis dari kolom 10, kolom 20, dan kolom 30, dan seterusnya. Kemudian basis-basis yang telah menjadi satu ini dikendalikan oleh Q0 dari 4017. Dari gambar di atas bisa kita lihat bahwa walaupun basis dari kolom 0 dan kolom 10 dikendalikan secara bersamaan, akan tetapi kolom yang bisa membenamkan arus hanya kolom yang bloknya sedang aktif. Terlihat bahwa cara pengendalian kolom maupun blok kolom adalah sama. Jika jumlah blok kolomnya sedikit, maka pengendalian blok kolom bisa dilakukan secara langsung menggunakan port dari microcontroller.
Akan tetapi, jika jumlah blok kolomnya cukup banyak, maka blok-blok kolom tersebut juga bisa dikendalikan menggunakan 4017 yang lain. Jadi, kita menyusun 4017 secara bertingkat, yaitu 4017 satuan pengendalian kolom dan 4017 puluhan pengendalian blok kolom. Dan jika jumlah blok kolom ini pun lebih dari 10, maka kita bisa membuat tingkat berikutnya, yaitu 4017 tingkatan ratusan. Untuk menyusun 4017 secara bertingkat seperti di atas adalah dengan menghubungkan keluaran carry dari 4017 tingkat satuan sebagai masukan clock bagi 4017 tingkat puluhan. Dan jika ada 4017 tingkat ratusan, maka carry dari 4017 di tingkat puluhan digunakan sebagai masukan clock bagi 4017 tingkat ratusan. Begitu seterusnya. Sedangkan masukan reset dari semua 4017 digabungkan menjadi satu. Dengan demikian, keseluruhan sistem pengendalian kolom hanya membutuhkan 2 jalur kendali, yaitu masukan clock merupakan masukan clock 4017 tingkat satuan, dan masukan reset gabungan dari semua reset 4017. Jadi penyusun metrik LED seperti ini tempat sama dengan simulasi MX LED. Perhitungan arus. Ada 3 macam transistor dilihat dari posisinya. Pertama adalah transistor pengendali baris, kedua adalah transistor pengendali kolom atau satuan, 3 adalah transistor pengendali blok kolom atau puluhan. Tentu saja perhitungan ini dengan asumsi bahwa jumlah kolom tidak lebih dari 100 kolom. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.